Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Allah, urusan Allah ke semua alam semesta yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan sehari-hari, makanan adalah kebutuhan utama manusia. Kita semua sepakat bahwa tanpa makan, tubuh tidak akan kuat, aktivitas terganggu, dan kesehatan bisa memburuk. Namun, ada satu hal yang sering luput dari perhatian, bagaimana cara kita memandang makanan, bagaimana kita mengatur pola makan, dan apa dampaknya bagi jiwa serta ibadah kita. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang dikenal dengan karya monumentalnya Ihya Ulumuddin, menyingkap dimensi yang lebih dalam dari sekadar makan dan kenyang. Beliau tidak hanya membahas makanan sebagai gizi tubuh, tetapi juga sebagai pintu masuk bagi hati dan jiwa. Al-Ghazali menjelaskan bahwa makan terlalu kenyang dapat menjadi penghalang besar bagi seseorang dalam beribadah. Kenyang tidak hanya membuat tubuh berat, tetapi juga membuat hati lalai, pikiran tumpul, dan semangat ibadah melemah. Di zaman modern seperti sekarang, fenomena kenyang yang berlebihan menjadi semakin nyata. Restoran cepat saji, makanan instan, hingga kebiasaan makan berlebihan di setiap kesempatan menjadikan perut manusia sering dipenuhi lebih dari yang dibutuhkan. Padahal, Rasulullah pernah mengajarkan bahwa manusia cukup makan dengan porsi sederhana, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk udara. Narasi ini akan menguraikan secara panjang dan mendalam bagaimana menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kenyang bisa melalaikan ibadah. Kita akan membahas hakikat lapar, bahaya kenyang, serta bagaimana keduanya memengaruhi hubungan seorang hamba dengan Allah. Konsep lapar dalam pandangan Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa lapar bukan sekadar kondisi perut yang kosong, melainkan sebuah latihan ruhani. Lapar menumbuhkan rasa rendah hati, menundukkan hawa nafsu, dan membuka pintu ibadah dengan penuh khusyuk. Menurut beliau, lapar adalah jalan para nabi dan orang-orang saleh. Dengan lapar, seseorang lebih mudah mengingat Allah, hatinya lembut, pikirannya jernih, dan tubuhnya ringan dalam beribadah. Bahkan dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan bahwa lapar adalah salah satu wasilah perantara untuk membersihkan jiwa. Ada beberapa manfaat lapar yang beliau sebutkan, antara lain. 1. Membersihkan hati-hati yang tidak disibukkan oleh makanan berlebih akan lebih mudah merasakan cahaya ilahi. 2. Melembutkan jiwa. Rasa lapar menjadikan manusia tidak sombong, sebab ia menyadari kelemahannya sebagai makhluk. 3. Meningkatkan kehusyukan ibadah. Orang yang lapar lebih mudah bangun malam, salat dengan khusyuk, dan berdoa dengan penuh rasa butuh kepada Allah. 4. Menguatkan daya ingat dan pemahaman. Dengan lapar, akal lebih tajam, konsentrasi lebih kuat, dan pikiran lebih jernih. 5. Menumbuhkan empati. Lapar membuat seseorang merasakan apa yang dialami orang miskin, sehingga hatinya terdorong untuk peduli. Dalam hal ini, lapar bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lapar melatih manusia agar tidak diperbudak oleh syahwat perut. Konsep kenyang dalam pandangan Al-Ghazali. Kebalikan dari lapar, kenyang dalam pandangan Al-Ghazali adalah kondisi yang penuh bahaya bila tidak terkendali. Kenyang memang nikmat sesaat, tetapi dampak jangka panjangnya seringkali menggelapkan hati. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa kenyang berlebihan adalah pintu masuk bagi banyak keburukan. Bahkan, beliau menekankan bahwa perut yang penuh adalah awal dari rusaknya hati, akal, dan tubuh. Dalam Ihya Ulumuddin, kenyang disebut sebagai penyebab utama munculnya berbagai penyakit batin, mulai dari malas ibadah, syahwat yang liar, hingga ketidakmampuan merenung tentang Allah. Beberapa bahaya kenyang menurut Al-Ghazali antara lain. 1.
Menghalangi ibadah perut yang penuh membuat seseorang berat berdiri dalam salat, malas bangun malam, dan enggan berzikir. 2. Mengurangi kecerdasan akal kenyang membuat pikiran tumpul, hati sulit menerima ilmu, dan daya ingat melemah. 3. Menumbuhkan syahwat perut yang kenyang memicu hawa nafsu lain seperti syahwat pandangan, ucapan, bahkan perbuatan. 4. Menghilangkan rasa empati orang yang selalu kenyang tidak merasakan penderitaan orang miskin, sehingga hatinya keras. 5. Mengundang berbagai penyakit fisik selain batin, kenyang berlebihan juga merusak tubuh, seperti obesitas dan penyakit pencernaan. Al-Ghazali bahkan menegaskan bahwa kenyang adalah akar dari banyak maksiat. Ketika seseorang makan terlalu banyak, tubuhnya jadi berat, pikirannya sibuk dengan rasa puas, dan hatinya tertutup untuk merenungi kebesaran Allah. Kenyang sebagai sebab lalai dalam ibadah. Salah satu poin terpenting yang dibahas Al-Ghazali adalah hubungan langsung antara kenyang dan kelalaian dalam ibadah. Perut yang penuh akan menarik perhatian seseorang hanya pada urusan duniawi. Setelah makan berlebihan, biasanya rasa kantuk datang, tubuh malas bergerak, bahkan salat pun terasa berat. Bayangkan, ketika seseorang makan malam dengan sangat kenyang, lalu waktunya masuk Isya, ia merasa malas, salatnya cepat-cepat, bahkan setelah itu ia lebih memilih tidur daripada qiyamul lail. Semua ini terjadi karena perut yang kenyang telah mengikat tubuh dengan rasa berat dan kantuk. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan, orang yang kenyang sulit untuk khusyuk dalam salat, sebab hatinya sibuk dengan makanan yang baru saja ia santap. Orang yang kenyang susah untuk bangun malam, sebab tidurnya terlalu lelap akibat perut yang penuh. Orang yang kenyang jarang merenungi Al-Quran, sebab pikirannya tumpul dan hatinya tertutup oleh kelalaian. Inilah yang dimaksud bahwa kenyang melalaikan ibadah. Kenyang bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal ruhani. Mengapa kenyang bisa melalaikan? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat cara kerja tubuh dan jiwa manusia. 1. Tubuh yang penuh lemah untuk bergerak setelah kenyang, tubuh sibuk mencerna makanan. Energi terfokus ke perut, sehingga badan terasa berat. 2. Pikiran yang tumpul otak kehilangan kejernihan karena aliran darah banyak tersedot ke sistem pencernaan. 3. Hati yang tertutup saat perut penuh, rasa tenang yang seharusnya dipakai untuk mengingat Allah justru diganti dengan rasa puas duniawi. 4. Syahwat lain ikut bangkit kenyang memicu dorongan hawa nafsu yang lain, seperti syahwat tidur, syahwat berbicara, bahkan syahwat seksual. Maka tidak heran jika Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa jalan ibadah membutuhkan perut yang terkendali. Makan boleh, bahkan perlu, tetapi jangan sampai melampaui batas. Lapar, jalan para nabi. Al-Ghazali juga menyinggung bahwa para nabi dan orang saleh menjadikan lapar sebagai salah satu kunci ibadah. Rasulullah misalnya, sering berpuasa dan menahan diri dari makanan yang berlebihan. Beliau tidak pernah makan hingga kenyang kecuali di waktu yang sangat jarang. Bahkan, ada kalanya beliau hanya mengganjal perut dengan sebutir kurma atau segelas air. Tujuannya bukan untuk menyiksa diri, tetapi agar hati selalu hadir dalam ingatan kepada Allah. Dalam hadits disebutkan, Rasulullah bersabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika ia harus mengisinya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara." Hadits ini sangat selaras dengan penjelasan Al-Ghazali. Perut yang tidak dikendalikan akan menjadi pintu kebinasaan. Dari sini kita bisa melihat bahwa Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memberikan penekanan besar pada persoalan makan. Kenyang bukan sekadar masalah jasmani, tetapi juga rohani. Ia dapat melalaikan ibadah, menutup hati dari cahaya Allah, serta menjerumuskan manusia ke dalam kemalasan dan syahwat. Sebaliknya, lapar adalah jalan para nabi,
jalan orang-orang saleh, dan jalan yang bisa mengantarkan manusia pada kehusyukan ibadah. Lapar bukan berarti tidak makan sama sekali, melainkan makan dengan secukupnya dan tidak berlebihan. Bahaya kenyang terhadap hati dan akal. Setelah kita memahami konsep dasar lapar dan kenyang menurut Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kini kita masuk lebih dalam pada salah satu bahaya terbesar dari kenyang, rusaknya hati dan tumpulnya akal. Al-Ghazali menegaskan bahwa kenyang bukan hanya urusan perut, tetapi juga penyakit batin yang memengaruhi seluruh dimensi kehidupan seorang hamba. 1. Hati yang gelap karena kenyang. Hati dalam pandangan Al-Ghazali adalah pusat kehidupan spiritual manusia. Ibarat cermin, hati bisa memantulkan cahaya ilahi bila bersih, tetapi bisa menjadi buram bila tertutup kotoran. Salah satu kotoran yang membuat hati gelap adalah kenyang. Mengapa bisa begitu? Karena kenyang membawa rasa puas yang berlebihan. Saat seseorang terlalu kenyang, hatinya sibuk menikmati kenikmatan duniawi. Ia merasa tenang dengan perut penuh, sehingga lupa mencari ketenangan sejati melalui zikir dan ibadah. Kenyang membuat hati berat untuk bergetar ketika mendengar ayat Al-Quran. Padahal, hati yang sehat seharusnya tersentuh, lembut, dan mudah menerima nasihat. Rasulullah menggambarkan hati yang lembut seperti tanah yang subur, siap menumbuhkan tanaman iman. Tetapi, bila hati keras karena selalu dimanjakan perut, ia menjadi seperti tanah tandus, tidak bisa ditanami, bahkan menolak air hujan. Al-Ghazali menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin, perut yang selalu penuh akan menutup jalan masuknya cahaya hikmah. Sebab, makanan berlebih melahirkan syahwat, dan syahwat adalah kabut yang menutupi pandangan batin manusia. 2. Kenyang melemahkan akal. Selain hati, kenyang juga menyerang akal. Akal adalah anugerah terbesar yang membedakan manusia dari hewan. Dengan akal, manusia mampu memahami kebenaran, mengenal Allah, dan mengatur hidup. Tetapi, akal bisa melemah ketika perut tidak terkendali. Secara medis, ketika perut penuh, aliran darah lebih banyak bekerja untuk pencernaan. Otak pun kehilangan suplai yang cukup untuk berpikir jernih. Akibatnya, akal menjadi tumpul, pikiran lambat, dan konsentrasi buyar. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa ilmu tidak akan menetap dalam hati yang penuh dengan makanan. Betapa banyak orang yang rajin belajar, tetapi karena tidak bisa menahan perut, ilmunya tidak berkembang. Ia sulit memahami pelajaran, cepat lupa, dan tidak mampu merenung. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau mencontohkan para ulama terdahulu yang menjaga diri dari kenyang. Mereka rela lapar demi menjaga kejernihan akal dan kekuatan ingatan. Tidak sedikit yang bisa menghafal ribuan hadis, ayat, dan perkataan ulama karena perut mereka selalu dalam keadaan terkendali. 3. Kenyang melahirkan malas. Salah satu penyakit batin yang paling jelas tampak dari kenyang adalah rasa malas. Perut penuh membuat badan berat, mata mengantuk, dan hati enggan beribadah. Kita sering mengalami hal ini, setelah makan siang yang sangat kenyang, tubuh rasanya ingin segera rebahan. Pekerjaan tertunda, salat terasa berat, bahkan membaca Al-Quran pun tidak ada semangat. Inilah dampak kenyang yang disebut Al-Ghazali sebagai pengikat jiwa. Rasa malas ini bukan sekadar sementara. Jika dibiarkan, ia bisa menjadi kebiasaan. Orang yang terbiasa kenyang akan terbiasa pula menunda-nunda amal. Ia berkata, nanti saja salat malam, saya masih kenyang. Lama-lama, salat malam hilang sama sekali. 4. Kenyang dan hilangnya rasa khusyuk. Salat adalah tiang agama. Tetapi, bagaimana salat bisa khusyuk bila hati dipenuhi oleh rasa kenyang? Al-Ghazali menjelaskan, hati yang sibuk dengan rasa puas perut tidak akan bisa merasakan kenikmatan salat. Kenyang membuat pikiran melayang, ada yang sibuk mengingat rasa makanan, ada pula yang sibuk melawan kantuk. Padahal, khusyuk adalah ruh salat. Tanpa khusyuk, salat menjadi gerakan fisik yang kering.
Kenyang merampas ruh itu, membuat ibadah terasa berat dan hambar. 5. Kenyang dan syahwat. Bahaya lain yang tidak kalah besar adalah kenyang yang melahirkan syahwat. Perut adalah sumber syahwat. Jika perut kenyang, syahwat lain ikut bangkit. Nabi pernah bersabda bahwa syahwat perut dan syahwat kemaluan adalah dua hal yang paling ditakuti akan menjerumuskan manusia. Imam Al-Ghazali menegaskan, kenyang tidak berhenti pada perut. Ia melahirkan nafsu pandangan, nafsu berbicara, hingga nafsu perbuatan. Maka, perut penuh adalah gerbang menuju maksiat. Bayangkan, seseorang yang kenyang mungkin lebih mudah mencari hiburan sia-sia, berbicara tanpa faedah, bahkan melakukan dosa besar. Semua bermula dari ketidakmampuan menahan diri dalam makan. 6. Kenyang dan kekerasan hati. Orang yang selalu kenyang jarang merasakan penderitaan orang lain. Ia hidup dalam kenyamanan, sehingga hatinya keras terhadap fakir miskin. Al-Ghazali menyebutkan, lapar menumbuhkan empati, sedangkan kenyang mematikan rasa peduli. Bila perut terus dimanjakan, hati pun terbiasa mengabaikan tangisan orang lapar. Inilah mengapa Rasulullah sangat menganjurkan puasa, agar manusia merasakan lapar dan tumbuh belas kasih terhadap sesama. 7. Kenyang dan hilangnya rasa syukur. Ironisnya, kenyang juga bisa membuat manusia lupa bersyukur. Saat lapar, kita begitu menghargai seteguk air atau sesuap nasi. Tetapi ketika perut selalu kenyang, kita tidak lagi menghargai nikmat kecil. Al-Ghazali mengingatkan, syukur tumbuh dari rasa butuh. Bila kebutuhan itu selalu ditutup dengan kekenyangan, rasa syukur pun memudar. Bahkan, orang yang kenyang sering mengeluh meski nikmatnya berlimpah. 8. Kenyang dan penyakit fisik. Meski fokus Al-Ghazali banyak pada sisi ruhani, beliau juga tidak menutup mata terhadap dampak fisik kenyang. Makan berlebihan melemahkan tubuh, memicu penyakit, dan memperpendek umur. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyebutkan bahwa tubuh yang sering kenyang tidak akan kuat untuk ibadah. Orang yang sehat karena sederhana makannya lebih mampu berpuasa, salat malam, dan berzikir. 9. Ilustrasi kehidupan sehari-hari. Untuk lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh sederhana. Seorang santri yang makan terlalu kenyang di malam hari akan sulit bangun tahajud. Padahal, tahajud adalah waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seorang pekerja yang makan siang dengan berlebihan akan kehilangan semangat kerja, bahkan ibadah zuhurnya jadi tergesa-gesa. Seorang pelajar yang kenyang berlebihan sebelum belajar akan mengantuk dan sulit memahami pelajaran. Semua ini membuktikan betapa kenyang melalaikan banyak aspek kehidupan. 10. Nasihat ulama tentang menahan perut. Banyak ulama mengikuti jejak Al-Ghazali dalam mengingatkan bahaya kenyang. Imam Syafi'i berkata, aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun, karena kenyang membuat tubuh berat, hati keras, dan tidur lelap. Luqmanul Hakim menasihati anaknya, wahai anakku, bila perutmu penuh, pikiranmu tidur, hikmahmu bisu, dan tubuhmu lemah untuk beribadah. Nasihat ini menunjukkan betapa berbahayanya perut yang tidak terkendali. Saudaraku yang berbahagia, kenyang membawa banyak dampak buruk bagi hati dan akal. Ia menggelapkan nurani, menumpulkan pikiran, melahirkan malas, dan membuka pintu syahwat. Imam Al-Ghazali mengingatkan umat Islam agar berhati-hati dengan perut. Makanlah secukupnya, bukan untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi untuk menjaga kekuatan tubuh agar tetap bisa beribadah. Kenyang bukan hanya soal makanan, tetapi soal bagaimana kita memandang kehidupan. Bila perut dibiarkan menjadi raja, maka hati dan akal akan menjadi budak. Kenyang sebagai penghalang ibadah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa kenyang bukan hanya masalah kesehatan jasmani, melainkan juga masalah spiritual yang sangat serius. Perut yang penuh adalah salah satu sebab utama seseorang lalai dari ibadah.
Ibadah yang seharusnya menjadi jalan mendekat kepada Allah berubah menjadi beban berat ketika tubuh terikat oleh kekenyangan. 1. Kenyang dan beratnya salat. Salat adalah tiang agama dan kewajiban utama setiap muslim. Namun, salat tidak hanya sekadar gerakan, melainkan harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan kekhusyukan. Kenyang membuat salat terasa berat. Seseorang yang baru saja makan berlebihan seringkali merasa malas untuk berwudu, apalagi bersegera ke masjid. Tubuh yang berat membuatnya menunda-nunda waktu salat, hingga akhirnya ia salat terburu-buru. Selain itu, salat dalam keadaan perut penuh membuat seseorang sulit untuk khusyuk. Pikiran melayang pada makanan yang baru saja disantap, tubuh terasa tidak nyaman, bahkan kadang menimbulkan rasa kantuk. Akibatnya, salat kehilangan ruhnya. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa hati yang penuh dengan makanan tidak bisa penuh dengan zikir. Dua hal itu saling bertolak belakang, semakin penuh perut, semakin kosong zikir. 2. Kenyang dan hilangnya semangat Qiyamul Lail. Qiyamul Lail atau salat malam adalah ibadah yang sangat mulia. Ia adalah kebiasaan para nabi, orang-orang saleh, dan pencinta Allah. Tetapi, Qiyamul Lail membutuhkan tubuh yang ringan, hati yang hadir, dan semangat yang tinggi. Kenyang adalah musuh utama salat malam. Orang yang terlalu kenyang biasanya tidur lebih nyenyak dan lebih lama. Bangun malam baginya terasa sangat berat, bahkan sekadar membuka mata saja sulit. Al-Ghazali menjelaskan bahwa kenyang mengikat tubuh dengan rantai berat. Orang yang makan secukupnya lebih mudah terjaga di sepertiga malam, sementara orang yang berlebihan makan terjerat dalam kantuk panjang. Betapa banyak kesempatan berharga di malam hari yang hilang karena perut yang penuh. Padahal, Allah menjanjikan pahala besar bagi mereka yang bangun di malam hari dengan penuh cinta. 3. Kenyang dan lalai dari tilawah Al-Quran. Membaca dan merenungkan Al-Quran adalah ibadah hati yang membutuhkan konsentrasi. Tetapi, orang yang kenyang seringkali tidak mampu fokus. Saat perut penuh, pikiran sibuk melawan rasa kantuk. Hati tidak bisa tenang, bacaan Al-Quran hanya keluar dari lisan tanpa meresap ke dalam jiwa. Bahkan ada yang menjadikan membaca Al-Quran setelah makan hanya sebagai rutinitas, bukan sebagai bentuk tadabbur. Al-Ghazali menekankan bahwa cahaya Al-Quran hanya bisa masuk ke hati yang bersih dan tenang. Kenyang justru menutup pintu ketenangan itu. 4. Kenyang dan lemahnya zikir. Zikir adalah jalan mendekat kepada Allah. Namun, zikir membutuhkan hati yang hidup. Ketika perut kenyang, hati menjadi berat untuk berzikir. Orang yang kenyang biasanya mudah bosan ketika berzikir. Lisan berputar, tetapi hati lapar dan cahaya hati. 1. Lapar membuka pintu kesadaran. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati manusia laksana cermin. Jika ia terlalu banyak dipenuhi oleh makanan dan syahwat, cermin itu akan tertutup kabut hingga tidak mampu memantulkan cahaya ilahi. Sebaliknya, jika seseorang mengurangi makan, kabut itu berangsur hilang, dan cahaya Allah pun mudah memantul dalam hatinya. Beliau menulis dalam Ihya, lapar itu ibarat kunci bagi pintu langit. Dengan lapar, hati menjadi ringan dan cahaya Allah mudah masuk ke dalamnya. Sedangkan kenyang ibarat dinding yang menutupi cahaya itu dari masuk ke dalam hati. Cahaya hati yang dimaksud adalah ketenangan, kelembutan, dan kemampuan menangkap kebenaran. 2. Lapar dan kejernihan pikiran. Banyak orang mengira lapar hanya membuat lemah, padahal lapar justru bisa membawa kejernihan pikiran. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akal manusia ibarat lampu. Jika lampu terlalu banyak diberi minyak kotor, cahaya yang keluar akan keruh. Begitu juga dengan akal, jika terlalu banyak diberi makanan berlebih, ia menjadi tumpul. Oleh karena itu, para ulama dahulu menjaga pola makan mereka agar akal tetap tajam. Dengan lapar yang terukur, mereka mampu merenungkan ayat-ayat Allah dengan lebih mendalam, menemukan hikmah-hikmah,
dan merasakan kelezatan dalam ibadah. 3. Lapar dan kehusyukan salat. Salah satu tanda cahaya hati adalah kehusyukan dalam salat. Kenyang membuat seseorang sulit khusyuk. Ia sibuk dengan rasa berat di perutnya, pikirannya melayang, bahkan sering mengantuk. Al-Ghazali menegaskan bahwa lapar membantu seseorang khusyuk. Ketika perut ringan, hati pun mudah hadir dalam salat. Inilah sebabnya Rasulullah menganjurkan agar jangan salat ketika makanan sudah terhidang, agar hati tidak terganggu. Jika kenyang saja bisa menghalangi, apalagi jika salat dalam keadaan perut penuh. 4. Lapar menghidupkan rasa syukur. Cahaya hati tidak hanya berupa ketenangan, tetapi juga rasa syukur yang mendalam. Orang yang lapar akan lebih mudah mensyukuri sepotong roti, seteguk air, atau sesuap nasi. Rasa syukur ini melahirkan cahaya dalam hati, karena Allah berjanji, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Quran Surat Ibrahim 7. Sebaliknya, orang yang selalu kenyang sering lupa bersyukur, karena ia merasa semua makanan adalah hal biasa. Dengan lapar, seseorang belajar merasakan penderitaan orang miskin, dan hatinya bercahaya oleh empati serta kasih sayang. 5. Lapar dan kepekaan spiritual. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa hati yang penuh dengan makanan tidak akan mampu merasakan kelembutan ibadah. Lapar, dalam batas wajar, membuka kepekaan spiritual. Contoh nyata bisa kita lihat pada orang yang berpuasa. Saat perut kosong, tiba-tiba hati lebih mudah tersentuh ketika membaca Al-Quran, mendengar nasihat, atau berzikir. Air mata lebih mudah mengalir, doa terasa lebih dekat kepada Allah. Cahaya hati inilah yang menjadi buah dari lapar. Seseorang merasa ringan berdiri dalam salat malam, menikmati panjangnya sujud, dan merasakan manisnya doa. 6. Kisah ulama tentang cahaya hati. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, apakah seseorang bisa mendapatkan ilmu tanpa lapar? Beliau menjawab, tidak, sebab kenyang membuat hati mati dan ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang mati. Imam Sahal at-Tustari juga berkata, 3 hal yang menghidupkan hati, membaca Al-Quran dengan tadabur, sedikit makan, dan salat malam. Ucapan-ucapan ini menegaskan bahwa lapar bukan sekadar kondisi fisik, melainkan jalan untuk membuka hati agar cahaya Allah bisa masuk. 7. Lapar dan rasa takut kepada Allah. Cahaya hati juga tampak dalam rasa takut kepada Allah khauf. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ketika seseorang kenyang, ia cenderung merasa aman, kuat, dan lupa akan kelemahannya. Sebaliknya, ketika ia lapar, ia sadar betapa lemahnya dirinya, betapa ia sangat bergantung pada sepotong roti. Kesadaran ini membuat hati tunduk kepada Allah, merendah, dan penuh rasa takut. Rasa takut inilah cahaya hati yang membuat ibadah semakin tulus. 8. Kenyang memadamkan cahaya hati. Setelah memahami keutamaan lapar, Al-Ghazali memperingatkan bahaya kenyang. Kenyang memadamkan cahaya hati seperti air yang memadamkan api. Hati yang padam akan sulit menangkap makna ibadah, membaca Al-Quran tanpa rasa, salat tanpa kehusyukan, dan zikir tanpa kelezatan. Beliau berkata, kenyang membuat hati gelap, sebagaimana kenyang membuat tubuh berat. Jika hati gelap, ia tidak mampu melihat jalan menuju Allah. 9. Jalan tengah, lapar yang seimbang. Namun, Al-Ghazali selalu menekankan keseimbangan. Lapar yang dianjurkan bukanlah lapar berlebihan hingga melemahkan badan. Lapar yang benar adalah lapar yang menjadikan hati terang, tubuh tetap kuat, dan ibadah semakin ringan. Beliau menegaskan, jangan sampai lapar membuatmu lemah meninggalkan ibadah. Makanlah sekadar untuk menegakkan badan, bukan untuk memenuhi nafsu. Dengan keseimbangan ini, lapar menjadi sumber cahaya, bukan sumber penyakit. Lapar dalam pandangan Ihya Ulumuddin bukan sekadar menahan diri dari makan,
tetapi jalan untuk membersihkan hati dan memantulkan cahaya Allah. Perut yang ringan membuat hati bercahaya, pikiran jernih, salat khusyuk, syukur mendalam, dan rasa takut kepada Allah semakin hidup. Kenyang, sebaliknya, menutup hati dari cahaya. Oleh karena itu, siapapun yang ingin merasakan manisnya ibadah, hendaknya ia menjaga perutnya, agar selalu ada ruang bagi cahaya Allah untuk masuk ke dalam hatinya. Kenyang dan dampaknya pada syahwat dunia. 1. Perut, gerbang segala syahwat. Imam Al-Ghazali menegaskan dalam Ihya Ulumuddin bahwa perut adalah pangkal dari segala syahwat. Jika perut dibiarkan penuh, syahwat lain pun akan terbuka lebar. Karena itu, para ulama berkata, syahwat perut adalah induk syahwat. Jika ia dikuasai, syahwat lain mudah dikuasai. Jika ia dilepaskan, syahwat lain akan bangkit tanpa kendali. Dengan kata lain, kenyang bukan hanya masalah makan, tetapi juga pintu masuk bagi syahwat-syahwat lain, syahwat tidur, syahwat seksual, syahwat bicara, hingga syahwat duniawi yang lebih luas. 2. Kenyang dan syahwat tidur. Salah satu dampak langsung kenyang adalah rasa kantuk. Perut yang penuh membuat tubuh berat, darah berkumpul di sekitar perut, dan akhirnya seseorang cenderung tidur. Imam Al-Ghazali menyebutkan, kenyang mendatangkan rasa kantuk, dan kantuk menghalangi seseorang dari salat malam serta zikir. Padahal, salat malam adalah jalan para nabi, ibadah yang penuh kelezatan spiritual. Tetapi orang yang kenyang lebih suka tidur panjang. Cahaya malam yang seharusnya menjadi waktu bermunajat kepada Allah berubah menjadi waktu tenggelam dalam mimpi. 3. Kenyang dan syahwat bicara. Perut yang kenyang sering melahirkan syahwat bicara. Seseorang yang terlalu kenyang biasanya mencari hiburan, ingin berbicara banyak, bahkan sering jatuh pada perkataan sia-sia. Al-Ghazali menulis, kenyang melahirkan banyak bicara, dan banyak bicara mengeraskan hati. Hati yang keras akan sulit menerima nasihat, tidak khusyuk dalam salat, dan malas dalam ibadah. Ini menunjukkan bahwa kenyang bukan hanya urusan fisik, tetapi juga mempengaruhi lisan dan hati. 4. Kenyang dan syahwat seksual. Salah satu pengaruh paling nyata dari kenyang adalah bangkitnya syahwat seksual. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa makanan berlebih memanaskan tubuh, sehingga syahwat seksual menjadi lebih kuat. Syahwat ini, jika tidak terkendali, bisa menjerumuskan seseorang dalam dosa. Banyak orang yang jatuh ke dalam perbuatan haram bukan karena niat awal, tetapi karena syahwat perut yang tidak terkendali, lalu melahirkan syahwat lain. Inilah sebabnya banyak ulama menasihatkan untuk mengurangi makan agar syahwat seksual tetap terkendali. 5. Kenyang dan syahwat duniawi. Kenyang juga menumbuhkan syahwat duniawi lain, keinginan berlebih terhadap harta, pakaian, dan kemewahan. Orang yang terbiasa kenyang cenderung mencari makanan lezat, pakaian indah, dan kehidupan mewah. Al-Ghazali menegaskan, barang siapa membiasakan dirinya dengan kenyang, ia akan sulit qanaah. Ia akan selalu mencari tambahan nikmat, dan dunia pun menjadi tujuannya. Ini berbeda dengan orang yang terbiasa lapar. Ia mudah puas dengan sedikit, hatinya lebih tenang, dan dunia tidak lagi menjadi beban. 6. Kenyang melahirkan malas beribadah. Kenyang bukan hanya melahirkan syahwat, tetapi juga kemalasan dalam ibadah. Tubuh yang berat membuat seseorang enggan berdiri salat malam, malas membaca Al-Quran, dan lebih suka duduk santai. Imam Al-Ghazali berkata, banyak orang meninggalkan ibadah bukan karena sibuk, tetapi karena perut mereka penuh sehingga tubuh mereka malas. Kalimat ini menggambarkan betapa besar dampak kenyang dalam kehidupan spiritual seorang hamba. 7. Kenyang dan hilangnya rasa khusyuk. Syahwat dunia yang lahir dari kenyang bukan hanya mengganggu ibadah, tetapi juga menghilangkan khusyuk. Seseorang bisa saja tetap salat meski kenyang, tetapi hatinya tidak hadir. Ia sibuk dengan perutnya, pikirannya melayang,
dan salatnya kehilangan rasa. Khusyuk adalah inti salat. Jika khusyuk hilang, maka ibadah pun kehilangan ruhnya. Inilah yang ditakuti para ulama ketika berbicara tentang bahaya kenyang. 8. Kisah ulama tentang syahwat dan kenyang. Ada sebuah kisah tentang seorang ulama besar, Hasan al-Basri. Ia pernah berkata, seorang mukmin itu mengatur makannya agar bisa beribadah. Sedangkan orang fasik makan untuk menuruti nafsunya. Hasan al-Basri melihat bahwa perbedaan mukmin sejati dan orang fasik salah satunya ada pada pola makan. Mukmin makan untuk ibadah, sementara orang fasik makan untuk syahwat. 9. Jalan mengendalikan syahwat, menahan perut. Imam Al-Ghazali memberikan solusi sederhana namun mendalam, jika seseorang ingin mengendalikan syahwat dunia, maka kuncinya adalah mengendalikan perut. Beliau berkata, barang siapa mampu mengendalikan perutnya, ia akan mampu mengendalikan seluruh syahwatnya. Dan barang siapa dikuasai perutnya, maka seluruh syahwatnya akan menguasainya. Artinya, inti dari seluruh latihan spiritual adalah bagaimana kita membatasi makan. Bukan berarti tidak makan sama sekali, tetapi makan dengan secukupnya, agar syahwat tidak liar. 10. Kenyang, penutup jalan ruhani. Al-Ghazali mengingatkan bahwa jalan menuju Allah adalah jalan yang penuh cahaya. Namun kenyang bisa menjadi penghalang besar di jalan itu. Ia menutup hati, melemahkan tubuh, dan menguatkan syahwat. Beliau bahkan menulis, tiada jalan menuju Allah yang lebih sulit dilalui selain jalan kenyang. Karena kenyang adalah penghalang terbesar antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Kenyang seolah menutup pintu ruhani, membuat seseorang terjebak dalam dunia, dan lupa akan tujuan akhir, bertemu dengan Allah. Kenyang tidak hanya berdampak pada tubuh, tetapi juga pada hati dan jiwa. Ia adalah pangkal syahwat, gerbang bagi hawa nafsu, dan penghalang besar bagi ibadah. Dari kenyang lahir kantuk, banyak bicara, syahwat seksual, cinta dunia, malas ibadah, dan hilangnya khusyuk. Sementara lapar yang terukur justru menjadi penjaga hati, penerang jiwa, dan pengendali syahwat. Oleh karena itu, barang siapa ingin menjaga dirinya dari syahwat dunia, hendaklah ia menjaga perutnya. Solusi hidup seimbang, makan sebagai penopang ibadah. 1. Islam tidak melarang makan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin selalu menekankan prinsip tawazun keseimbangan. Islam bukan agama yang melarang makan, bukan pula agama yang memerintahkan lapar berlebihan hingga menyiksa diri. Makan adalah kebutuhan fitrah, nikmat Allah yang wajib disyukuri. Allah berfirman, makan dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf 31. Ayat ini jelas menegaskan, makan diperbolehkan, bahkan dianjurkan, selama tidak berlebihan. 2. Makan sebagai sarana, bukan tujuan. Al-Ghazali menulis bahwa makan seharusnya dianggap sarana, bukan tujuan. Seorang mukmin makan agar bisa kuat beribadah, bukan beribadah agar bisa makan enak. Makanlah sekadar untuk menegakkan badanmu, bukan untuk memuaskan syahwat perutmu. Jika seseorang makan dengan niat yang benar, makanan sederhana pun bisa bernilai ibadah. Tetapi jika makan hanya untuk syahwat, makanan mewah pun bisa menjadi penghalang jalan menuju Allah. 3. Ukuran ideal dalam makan. Rasulullah telah memberikan panduan ideal dalam makan. Sepertiga perut untuk makanan, sepertiga perut untuk minuman, sepertiga perut untuk nafas. Inilah ukuran seimbang yang menjaga tubuh tetap sehat dan hati tetap ringan. Imam Asy-Syafi'i menambahkan, aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun, karena kenyang membuat badan berat, hati keras, dan salat menjadi hilang kehusyukannya. Bukan berarti beliau tidak makan sama sekali, tetapi beliau makan secukupnya, sehingga tubuh kuat dan hati tetap hidup. 4. Adab makan menurut ulama. Dalam Ihya,
Al-Ghazali menyebut beberapa adab makan yang bisa menjaga keseimbangan. 1. Berniat ibadah ketika makan, bukan semata-mata memenuhi syahwat. 2. Makan secukupnya, berhenti sebelum kenyang penuh. 3. Memilih makanan halal, sebab makanan haram menggelapkan hati. 4. Tidak berlebihan dalam variasi makanan, karena banyaknya jenis makanan membangkitkan syahwat. 5. Mensyukuri makanan sederhana, karena syukur membuka pintu nikmat yang lebih besar. Dengan adab ini, makan tidak lagi menjadi penghalang ibadah, tetapi justru menjadi penopangnya. 5. Makan dan kekuatan ibadah. Tubuh yang sehat dibutuhkan untuk beribadah. Salat, puasa, haji, jihad, semuanya memerlukan energi. Karena itu, Islam tidak menyuruh umatnya berlapar-lapar tanpa alasan. Al-Ghazali berkata, makanlah sekadar untuk menjaga badan, agar engkau tidak meninggalkan ibadah karena kelemahan. Jadi, ukuran makan bukanlah berapa banyak makanan yang masuk, melainkan apakah makanan itu menolong kita mendekat kepada Allah atau menjauhkan kita darinya. 6. Menjaga hati dalam nikmat makan. Salah satu solusi agar makan tidak melalaikan ibadah adalah menjaga hati ketika makan. Makan dengan mengingat Allah, membaca doa, tidak serakah, dan penuh syukur. Bahkan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah ridha kepada hamba yang makan satu suapan lalu ia bersyukur, atau minum satu tegukan lalu ia bersyukur. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa makan pun bisa bernilai ibadah, selama hati hadir bersama Allah. 7. Makan yang mendekatkan kepada Allah. Al-Ghazali menutup nasihatnya dengan menekankan bahwa makan yang benar adalah makan yang mengantarkan pada Allah. Jika makanan membuat kita kuat beribadah, ringan berzikir, dan lembut hati, maka itu adalah makan yang berkah. Tetapi jika makanan membuat kita malas ibadah, keras hati, dan sibuk dengan dunia, maka itu adalah makan yang sia-sia, meski halal sekalipun. Narasi panjang ini telah menguraikan bagaimana kenyang bisa melalaikan ibadah menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Kita telah menelusuri 1. Konsep lapar dan kenyang dalam pandangan Islam. 2. Bahaya kenyang terhadap hati dan akal. 3. Kenyang sebagai penghalang ibadah. 4. Kisah para nabi, sahabat, dan ulama yang meneladani lapar. 5. Hubungan lapar dengan cahaya hati. 6. Kenyang sebagai pemicu syahwat dunia. 7. Solusi hidup seimbang, makan sebagai penopang ibadah. Dari semua uraian ini, kita belajar bahwa kenyang berlebihan adalah musuh ibadah, sementara lapar yang terukur adalah sahabat hati. Perut yang selalu penuh akan menutup jalan ruhani, sementara perut yang dijaga akan membuka cahaya hati. Namun Islam tidak memerintahkan lapar mutlak, melainkan mengajarkan keseimbangan, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dengan keseimbangan ini, seorang mukmin bisa menjaga kesehatan tubuh sekaligus menjaga cahaya hati. Semoga kita mampu meneladani ajaran Imam Al-Ghazali, Rasulullah, para sahabat, dan ulama salaf dalam menjaga perut agar ibadah kita semakin khusyuk, hati kita semakin lembut, dan jiwa kita semakin dekat dengan Allah. Amin 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 ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.